Saya memulai dengan satu pertanyaan. Menurut saudara, mana yang lebih baik? Menjadi Kristen hanya di gereja saja, tapi di luar gereja nggak jadi Kristen. Mana lebih baik? Ayo jawab, mana lebih baik? Lo ngerti nggak pertanyaan saya tadi? Oke. Mana lebih baik menjadi Kristen hanya di gereja saja, atau menjadi Kristen dalam hidup sehari-hari? Mana lebih baik? Nah, oke. Jawabannya betul semua. Pertanyaan berikut. Tapi yang sering kita lihat, hidup Kristen itu di mana? Nah, kan lucu. Tahu jawaban yang benar, tapi melakukan yang salah. Loh, betul tidak? Seharusnya hidup Kristen itu sehari-hari, bukan hanya waktu di gereja saja. Jadi waktu di pasar, waktu di kendaraan umum, waktu di terminal, waktu di pelabuhan, ya waktu di mana saja, maka kekristenan harus kita bawa dalam hidup kita. Loh, siap tidak? Saya tanya Kodem saja. Siap anak-anak yang di sekolah? Kalian pun harus jadi Kristen waktu di sekolah. Mari kita lihat ayat yang pertama ini. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Yohanes pasal pertama ayat 14. Perhatikan ya. Firman itu telah menjadi apa? Manusia. Dengar baik-baik. Siapa firman itu? Siapa manusia itu? Ayo, kok ragu-ragu? Saya ulangi lagi. Siapa firman itu? Tuhan Yesus. Jadi manusia. Siapa manusia itu? Kita. Jangan bilang Tuhan di surga lagi. Nah, ini banyak yang belum tahu. Firman itu adalah Tuhan Yesus dan telah menjadi diri kita masing-masing. Loh, kok diam saja? Ada yang lupa namanya sendiri hari ini? Ada yang lupa namanya sendiri? Tidak ada. Kalau ada dibawa ke dokter nanti. Nah, sekarang kita ganti. Firman itu telah menjadi Nathan Ginting gitu. Firman itu telah menjadi Monce Mokas. Ngerti maksud saya? Tempatkan nama kita di dalam kata manusia. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi Daniel Alex. Loh, mana namanya? Saya bilang kan manusia juga. Ulang ya. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi. Jangan dulu, pelan-pelan Pak. Pas mau tumpang semangat sekali. Luar biasa. Dengarkan. Kalau firman itu telah menjadi saudara dan menjadi saya, apakah firman itu hanya pada hari Minggu waktu kita ibadah? Kapan? Tiap hari. Dengar baik-baik. Ada orang tidur tapi tidak tidur. Mikir. Saya ulangi ya. Ada orang tidur tapi tidak tidur. Ada orang makan tapi tidak makan. Ada orang belanja tapi tidak belanja. Ada orang mandi tapi tidak mandi. Terus ngapain? Ada nggak itu? Masa nggak tahu? Padahal sering melakukan. Di mana? Ada orang Kristen tapi hidupnya tidak Kristen. Iya, itu terlalu rohani, kata-katanya sulit dimengerti. Tapi betul, ada orang Kristen tapi hidupnya tidak Kristiani. Maksudnya begini, ada orang tidur, artinya tubuhnya, badannya sedang di tempat tidur, tapi pikirannya bisa kemana-mana nggak? Bisa tidak? Nah, itu yang saya maksud. Ada orang tidur tapi tidak tidur. Ngapain? Nah, pikirannya melayang. Ingat musuhnya, ingat utangnya, orang itu utang belum bayar, ingat ini, betul tidak? Orangnya di tempat tidur. Contoh, anak-anak sekolah perhatikan. Banyak anak pergi ke sekolah, duduk di ruang kelas, tapi orangnya nggak di situ, badannya di situ. Ada tidak, adik-adik? Ada. Sama. Orang rajin ke gereja, badannya ada di gereja, belum tentu orangnya di gereja. Mikirin pacarnya yang di Denpasar, betul nggak? Mikirin siapa yang di Jakarta, misalnya begitu. Betul atau tidak?
Nah, ini yang jadi masalah dalam hidup Kristen kita. Ternyata tidak semua orang tidur itu tidur, tidak semua orang ke sekolah itu belajar, tidak semua orang duduk di gereja orangnya di gereja. Maka itu mengapa? Dengar baik-baik. Mana lebih gampang dihafal? Firman Tuhan atau firman mama mertua? Nah, saya tanya ini kok. Mana lebih gampang dihafal? Coba jawab. Saya tanya ini kok gak jawab Jumat ini. Mana lebih gampang dihafal? Firman Tuhan atau firman mama mertua? Coba jawab. Hebat. Coba ya tanya gini. Ingat gak? 2 minggu lalu Pak Pendeta Monce khotbah apa? Pasti mikir dulu. Terus garuk-garuk itu. Iya khotbah apa ya? Tapi coba mama mertua ngomong 20 tahun yang lalu itu masih ingat sampai hari ini. Betul? Dan lebih celakanya lagi mama mertua sudah mati 16 tahun yang lalu. Masih ingat tidak? Nah, kenapa bisa begitu? Yang 2 minggu saja sudah lupa, tapi yang 20 tahun masih ingat. Sama, saya tanya lagi. Mana lebih gampang dihafal? Karena saya menggunakan kata firman, itu gak cuma untuk Tuhan. Siapa saja yang bicara, saya anggap itu firman. Mana lebih gampang dihafal? Firman Tuhan atau firman tetangga? Wah, terus mau jadi apa ini Kristen kalau begini? Dan itu betul. Kata orang lebih mudah dihafal daripada kata Tuhan. Maka itu banyak hidup orang Kristen yang tidak benar. Berapa banyak rumah tangga rusak hanya berita katanya. Ngerti maksud saya? Banyak persahabatan rusak karena yang satu mendengar berita katanya. Ngerti gak maksud saya katanya ini tadi? Nah, katanya itu kebanyakan betul atau bohong. Nah, bohong kok dipercaya, yang goblok siapa ini? Ini loh fakta dalam hidup. Firman itu telah menjadi manusia. Artinya apapun yang dikatakan orang itu kita cerna dan jadi dalam hidup kita. Suatu hari ada ilustrasi bagus sekali. Ada 2 orang belanja ke toko, nggak disebut toko apa. Nah, orang yang pertama dilayani. Nah, kebetulan yang melayani toko ini orangnya judes. Tahu kata judes ya? Apa orang menganggap judes? Culas. Itu bahasa Indonesia itu. Apa bahasa yang nggak punya? Apa tauke? Tawere. Apa itu tawere? Apa itu tawere? Culas. Kalau bahasa Batak apa Pak Simatubang? Culas itu apa? Ibu. Apa itu bahasa Bataknya? Apa? Pargodang apa? Aduh panjang sekali. Pargodang. Jelek sekali. Dengar ya. Nah, kebetulan yang pelayan toko ini pargodang ada gitu pokoknya. Tawere. Maka yang beli marah enggak? Yang beli ini marah enggak pada pelayan toko seperti itu? Marah dia. Akhirnya enggak jadi beli. Nah, waktu dia mundur, maka pembeli kedua maju. Nah, yang pembeli pertama ini enggak pergi. Dia ingin tahu, jangan-jangan pelayan toko ini benci dia, tapi suka dengan orang yang kedua. Akhirnya sambil dia tunggu, yang kedua maju. Sama tawerek tadi itu pada orang ini. Ini yang beli pertama bilang ini orang apa? Tapi yang aneh, pembeli kedua tetap senyum, tetap milih barang, bayar, dan dia pergi. Enggak nunjukkan marah sama sekali. Lalu waktu pembeli kedua ini keluar, diikuti oleh pembeli pertama, ditepuk pundaknya. Aku heran lihat kamu kok gak marah dilayani pelayan yang tawerek tadi itu, yang pargodang apa? Hata. Iya. Ini jawabannya. Dengar baik-baik. Ini penting. Anak-anak kalian belajar ya. Dengar Elisa. Ingat ya. Kalau temanmu ngomong apa-apa jangan terpengaruh. Begini kata pembeli kedua. Hidupku itu yang ngatur aku, bukan orang lain.
Ngerti gak maksudnya? Aku akan jadi bodoh dan aku bukan manusia kalau aku disetir, diatur oleh kelakuan orang lain, apalagi kata-kata orang lain. Aku gak urusan dengan penjualnya itu. Aku beli barang ke toko itu dan urusanku cuma beli barang. Aku gak ngurusi yang jualan. Kira-kira nomor 1 kaget gak? Loh, pembeli yang pertama tadi kaget gak melihat sikap pembeli yang kedua seperti itu? Nah, ayo jujur. Kira-kira di antara kita semuanya di gereja Tapak Betel Perakal Waingapu ini, kebanyakan saudara seperti yang pertama atau kedua? Loh, saya tanya, kebanyakan orang itu hidup seperti yang pembeli pertama atau pembeli kedua? Iya, berarti sama tawereknya kamu, gitu aja sudah. Loh, iya toh? Kasar itu Pak. Gatal itu, oi. Apa bahasa Sumanya? Bahasa Sumba itu kasar kalau tawere. Oh, gatal, oh lain jadinya. Lain alim, kamu kasar. Saya suka kata-kata yang kasar supaya orang ngerti. Jangan ngomong halus-halus pada orang bebal. Oh, enggak, amin. Orang bebal, orang keras kepala harus ngomong pakai yang keras supaya bertobat. Betul? Jadi saya mau pakai kata tawer aja, Bu, supaya bertobat. Di rumah, dengar ya, anak-anak, Om minta kalian jawab serentak, jangan takut mamamu. Kalau pulang dari sini mamamu marah karena kamu teriak kenceng, lapor Om, Om marah mamamu. Anak-anak dengar baik-baik. Semua, ini anakmu juga. Bukan, dengar ya, semua ya, Nathan juga ya, jangan takut mama ada di sini ya. Maaf Bu Ginting, dengar. Anak-anak Om tanya, kalian suka nggak mama itu cerewet atau suka mama itu nggak banyak ngomong? Ayo, anak-anak suka yang mana? Siapa suka mama cerewet? Ah, nggak ada yang angkat tangan toh? Dengar tuh mama-mama. Anak-anak itu makin tidak suka kalau mamanya tawerek. Anak-anak jawab betul atau tidak? Loh, ayo betul loh. Ayo itu, awas ya. Apa? Serius saudara. Waktu kita masih kecil, kita pernah kecil tidak? Menakutkan kalau langsung gede. Waktu kita masih kecil, suka nggak dengar mama ngomel terus? Jawab. Suka tidak? Loh, waktu kita masih kecil, suka tidak? Tidak. Nah, kenapa setelah kita gede jadi mama, kita ikuti mama yang nggak suka itu? Anak-anak ternyata tidak suka dengan orang tua yang banyak bicara. Itu nggak suka. Maka itu firman. Apa yang kita katakan itu harus punya kuasa, punya isi, punya manfaat. Katakan amin. Saya beri contoh. Coba kita tinggalkan. Oh, kita baca dulu ya, Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi siapa? Loh, jangan manusia. Jadi saya gitu kok manusia lagi. Ulang. Firman itu telah menjadi. Berarti firman ada di pasar enggak? Ayo, firman ada di pasar tidak? Ada. Firman ada di angkot, di kendaraan umum, di travel, di pasar, di bandara, di pelabuhan, di mana? Di sekolah ada firman. Nah, lihat kalimat berikut. Dan apa? Diam di antara kita. Nah, kata kita di sini itu menunjuk siapa? Firman itu Yesus, manusia itu kita, saya. Diam di antara kita. Kitanya ini siapa? Pribadi diri sendiri. Bukan. Kita ini orang-orang yang masih di luar sana. Jadi yang bicara ini bukan Tuhan Yesus. Yang bicara ini bukan orang Kristen. Yang menyatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, orang luar. Ibu Ginting baru Pak Pahan, terima kasih. Hari Kamis malam Ibu kasih saya buku tentang Dr. Amsal Ginting. Saya baca cuma 3 jam habis. Itu buku luar biasa. Kemarin waktu kami bukan ke Lewa paginya, Napu. Oh, yang ke Lewa malam sama Aaron. Aaron ingat ya, anak saya ini. Dia tunjukkan
pohon Natal yang dibangun oleh Dr. Ginting di depan apa kantor Pak? Di lapangan apa? Pengadilan. Ya, nah saya baca di buku itu, saya ingat, oh itu. Dan itu masih ada sampai hari ini. Anak saya berkata itu jadi kenang-kenangan. Orang Islam, orang Merapu, orang Hindu mengakui enggak tentang hebatnya Dr. Amsal Ginting? Lalu saya tanya, mengakui tidak? Nah, itu bukti ayat ini. Firman itu telah menjadi Amsal Ginting dan tinggal di antara orang-orang di Sumba. Jadi yang berkata ini bukan kita, bukan Tuhan Yesus. Yang berkata ini orang-orang yang belum tahu Tuhan. Maka itu saya mulai tadi dengan kalimat ini. Menjadi Kristen tidak boleh hanya waktu di gereja, tapi tiap hari, di mana saja kita berada. Sampai di satu bagian, saya lupa siapa yang nulis itu. Ternyata Dr. Amsal Ginting itu sering jadi pemulung, mungutin sampah. Betul tidak orang yang ngaku lihat itu? Padahal dia dokter. Nah, kira-kira kapan saudara, anak-anak Tuhan di Waingapu berani disebut oleh orang-orang ini bahwa saudara adalah firman yang jadi manusia dan diamnya di antara mereka itu. Ngerti ya firman ini? Ini yang Tuhan rindukan. Ayat berikut 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. Gampang sekali untuk kita mengerti. Selama kekristenan tidak menggenapi firman ini, maka sampai kapanpun juga Yesus tidak akan dikenal oleh orang. Udah? 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak kapan? Semula. Yang telah kami dengar, nomor 1. Yang telah kami lihat dengan mata kami. 2. Yang telah apa? Kami saksikan. 3. Pelan-pelan dulu. Tentang apa itu? Kalimat terakhir. Tentang siapa? Ayo, tentang siapa? Firman hidup. Siapa firman hidup itu? Tuhan Yesus. Ya, jadi saya baca. Apa yang telah ada sejak semula, itulah siapa? Firman hidup Tuhan Yesus. 1. Telah kami apa? Dengar. 2. Telah kami apa? Lihat dengan mata kami. Yang ketiga, telah kami saksikan. Perhatikan yang keempat. Lama sekali saya merenungkan arti kalimat yang keempat. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang telah kami raba dengan tangan kami. Yaitu tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Maaf kalau saya sebut tentang Dr. Amsal Ginting. Saya betul-betul luar biasa baca buku itu. Kalau firman hidup yaitu Tuhan Yesus bisa diraba dengan tangan, berarti ada orangnya atau tidak? Loh, ada tidak? Padahal Tuhan Yesus di mana sekarang? Di surga. Lalu siapa yang mereka luar sana raba firman itu dengan tangan mereka? Siapa? Kita. Dulu rasul-rasul, betul. Tapi rasul-rasul sudah tidak ada. Kalau gitu boleh nggak saya berkata Dr. Amsal Ginting adalah wakil Yesus yang bisa nggak cuma didengar, nggak cuma dilihat oleh masyarakat Waingapu Sumba Timur, nggak cuma disaksikan dengan mata, tapi mereka sudah meraba firman itu dengan tangan mereka. Jujur, kapan kira-kira saudara berani mengatakan kalimat ini? Saya bilang tahun 2100, kelamaan. Kira-kira kapan saudara berani ngomong seperti ini? Inilah kekristenan yang Tuhan rindukan. Maka itu jangan cuma di gereja saja jadi Kristen. Dalam hidup sehari-hari. Tadi kata ibu itu bagus. Kristen tapi tidak hidup secara Kristiani. Karena orang gak melihat. Kira-kira begini. Kalau masing-masing kita berkunjung ke tetangga. Jadi misalnya
saya tiba-tiba ngapu, ya. Contohnya warga Pak Simatupang yang baru tiba bertiga, langsung dari Sumatera atau dari Jakarta ini? Saya tinggal di Jakarta memang. Oke. Nah, misalnya kalau keluarga Pak Simatupang baru tiba kemarin siang dari Jakarta, dan mereka pertama kali ini ke Waingapu, terus mereka itu keliling tanya tentang Dr. Amsal Ginting. Kira-kira muncul yang positif atau negatif di semua orang tetangga-tetangga yang ditanya oleh keluarga Simatupang. Nah, contoh ini saya bawa. Misalnya, masing-masing kita mengizinkan antara kita mendatangi tetangga dengan tanya, Pak, Bu, kenal nggak dengan keluarga A yang di situ? Oh ya kenal. Terus kita ini tanya tentang keluarga A itu adalah kita orang Kristen ini. Apa yang boleh disebut tentang keluarga itu? Apa yang boleh disebut? Ngerti ya? Kalau Dr. Amsal Ginting, orang semua menyebut, wah dia dokter hebat, wah dia begini, wah dia begitu. Nah kira-kira kalau ada orang cari kita lewat tetangga kita, terus tetangga itu kita tanya, kenal nggak dengan Pak Daniel, kenal nggak Pak Daniel Alexander, kenal nggak dengan pendeta Mokas, kenal nggak dengan siapa? Kira-kira mereka akan nyebut apa tentang kita? Ngerti maksud pertanyaan saya? Oh dia itu orang suka utang nggak pernah bayar. Aduh jangan sampai. Oh dia itu pencuri. Oh dia ini begini. Maka itu suruh teman-teman kita datang ke tetangga-tetangga kita yang kiri kanan, muka belakang, suruh mereka teman kita tanya tentang kita di tetangga yang dekat ini. Apa komentar tetangga itu? Nah itu dia. Ngerti nggak saya ngomong ini? Berani? Loh, berani? Sungguh? Awas loh. Kalau sampai tetangga ngomong, wah itu orang jahat itu, rajin ke gereja tapi mulutnya tawerek tadi. Malu kita kalau tetangga ngomong tentang kita seperti itu. Berarti mereka bisa meraba Yesus dengan tangan mereka tidak? Tidak. Padahal ini kerinduan Tuhan. Satu hari saya kenal seseorang, dia itu kasir di sebuah supermarket di kota kecil di Jawa Timur. Nah dia Kristen. Pada hari Senin dia kerja, terus dia lihat ada 3 orang antri di kasir. Nah yang nomor 3 ini pendeta tamu yang khotbah minggu kemarin di gerejanya. Jadi dia masih ingat. Ya dengerin. Ketika pelanggan pertama dilayani, nggak tahu ada masalah apa, dia juga nggak ngerti. Jadi waktu barang-barang itu dibeli nggak bisa di scan, jadi nggak keluar harganya, lama sekali. Nah rupanya pendeta ini ngomel-ngomel. Salah satu kalimat yang didengar oleh kasir ini, oh kalau saya punya supermarket ini, punya pegawai kayak kamu, saya pecat kamu, kerja aja nggak beres. Kira-kira kalau sudah jadi kasir gimana? Kalau sudah jadi kasir gimana? Ada pelanggan ngomel-ngomel begitu. Nah ini kasir ini sudah panggil supervisornya untuk nolong, ini kenapa nggak bisa? Rupanya supervisor juga terlambat datang. Akhirnya selesai. Pelanggan kedua seorang perempuan, cuma beli 2 barang selesai. Nah begitu sampai pelanggan ketiga, masih marah nggak ini? Pendeta ini masih marah tidak? Masih. Dia lempar barang itu. Begitu kasir ini ngambil, selamat siang Pak Pendeta, saya kemarin datang waktu Pak Pendeta khotbah tentang sabar. Kira-kira kalau saudara jadi pendetanya, kalau saya langsung lari keluar, malu saya. Nah pendeta ini tidak tahu kalau kasir ini anggota gereja yang dia khotbah kemarin di gerejanya. Bukan pendeta tamu, jadi nggak tahu itu jemaat. Saudara waktu dia ini cerita, dia nggak mau jawab saya, siapa pendeta itu? Dia nggak mau jawab. Nah lihat, orang yang bisa khotbah belum tentu melakukan yang dikhotbahkan. Jangan amin dulu, tunggu dulu, amin aja. Saya ngomong gini, awas gak amin awas. Orang Kristen yang rajin dengar khotbah pun belum tentu melakukan khotbahnya.
Nah, enggak amin. Berarti engkau benci pendetamu. Awas itu. Kenapa kalau saya ngomong pendeta amin, kau ngomong dirimu enggak amin? Awas. Oke, saya tanya lagi. Jadi banyak atau sedikit orang Kristen rajin dengar khotbah tapi tidak melakukan khotbah itu? Itu marah, aminnya kenceng sekali. Maka itu saudara perlu sekali firman itu kita hidupi. Yohanes 1 ayat 3. Jadi Tuhan Yesus yang walaupun sudah di surga sekarang, tapi dia rindu semua orang di sekitar kita bisa meraba Yesus lewat kita. Amin. Ini dahsyat sekali. Segala sesuatu. Segala sesuatu itu berapa? Salah, bukan banyak. Semua dijadikan oleh dia. Siapa dia itu? Firman, Yesus. Firman, ya. Jadi ini seluruh Injil Yohanes pasal 1 bicara tentang firman. Ya, pada mulanya adalah firman. Kalau kita baca ayat 1, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Oke, saya lanjut. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Saya ganti. Dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Agak sulit terjemahnya. Artinya begini. Tanpa firman tidak mungkin ada apa-apa di alam semesta ini. Jadi firman itu berkuasa atau tidak? Saya beri contoh 2. Ya, ini penting. Suatu hari ada pesta. Saudara hadir ke pesta itu. Wah, bandnya, musiknya, lampunya, hiasannya, makanannya ramai sekali. Di tengah-tengah pesta yang ramai itu ada orang lari-lari cari mana yang punya pesta. Bapak itu mana? Bapak itu mana? Tamu-tamu melihat ini orang tergesa-gesa. Kenapa? Akhirnya ketemu. Cuma keluar firman pendek. Ibumu meninggal. Pesta ini berubah nggak? Coba jawab. Pesta ini berubah tidak? Berubah jadi apa? Sedih. Walaupun yang punya rumah berkata, nggak apa-apa lanjut, saya akan urus ibu saya. Enak nggak kita pesta sendiri? Nggak enak. Jadi kata yang pendek, ibumu meninggal, itu bisa merubah suasana. Suatu hari saya tidak akan pernah lupa menghadiri pemakaman yang begitu memilukan hati. Aduh, sedih. Ya, saya nggak kenal, tapi pas saya berkunjung ke satu kota dan teman saya kunjungi ini harus ke pemakaman. Ya, saya ikut. Begitu saya ikut, saya kaget. Yang mati anak bayi umur 5 hari baru lahir, dari peti kecil. Yang buat saya bertanya-tanya, di samping kuburan itu ada ranjang rumah sakit. Saya lihat ada perempuan terbaring masih dengan infus. Saya nggak sempat tanya, belum sempat tanya, tiba-tiba perempuan di atas ranjang rumah sakit itu berteriak, ampuni mama, mama yang salah, mama salah sampai kamu mati. Tuh teriak. Saya yang tadi nggak kenal apa-apa jadi ingin tahu kenapa ini. Lalu teman saya cerita, ini anak kelima, laki-laki, dari 4 kakaknya perempuan semua. Nah, yang anak kelima laki ini sangat dinantikan. Waktu kandungan usia hampir 3 bulan terjadi masalah. Ada SMS iseng masuk ke istri yang mengandung ini. Cuma bilang, ibu, saya lihat suami ibu ada di hotel A dengan perempuan. Dengar baik-baik, ini kisah nyata. Saya tanya dulu, ada nggak di Wengapu punya pengalaman ada keluarga berantakan gara-gara SMS iseng? Nah, itu goblok yang terima SMS. SMS gratis kok dipercaya? Loh, betul tidak? Semua kita bisa SMS ngaco-ngaco tidak? Bisa gratis saja kok. Nah, jadi kalau saudara percaya firman yang bukan firman Tuhan, ngerti ya? Kata-kata orang, saudara orang paling bodoh sedunia. Betul? Saudara orang paling bodoh sedunia. Suami istri harus lebih percaya pasangannya daripada kata orang. Catat itu baik-baik. Sama-sama teman sekolah, persahabatan,
Jangan percaya apa kata orang. Jangan. Terus SMS ini berlanjut. Istri mana yang tidak cemburu? Tiap kali ditelepon tidak ada jawaban. Tapi SMS itu sering pakai nomor ganti-ganti. Nah, si suami meyakinkan itu ngawur orang itu. Kenapa kamu percaya? Begitu begini ya, maaf saya ngomong. Biasanya antara suami dan istri, biasanya, jangan keroyok saya nanti ya. Biasanya, yang suka cemburu itu yang siapa? Biasanya saya tanya. Kok ragu-ragu jawabannya? Ayo. Yang antara suami dan istri, yang suka cemburu biasanya siapa? Biasanya istri, suami. Nah, siapa yang ngomong suami tadi? Memang ada bu, tapi nggak banyak. Dengar baik-baik. Yang suka curiga, suami atau istri? Suami. Istri, suami lagi. Siapa bilang tadi? Dengar baik. Dengar ya. Istri jangan begini. Yang suka cemburu, suka curiga bertobat. Itu iblis masuk ke pernikahan kita. Masa baru keluar 5 menit sudah di SMS. Sampai mana kamu? Dengan siapa sekarang? 10 menit SMS lagi. Ketemu siapa sekarang? Enak gak jadi suami punya satpam galak begini? Nah, saya anjurkan, kalau ada yang suka cemburuan, ya saya anjurkan ya, pulang dari kebaktian ini beli CCTV, taruh kepala suamimu. Nggak perlu SMS lagi, ikuti aja kemana dia. Setuju? Ya, kalau tidak nggak usah cemburu lagi ya. Percayakan Tuhan aja. Ngerti maksudnya? Setan selalu masuk lewat kata-kata yang ngawur. Ingat ilustrasi tadi, pembeli pertama dan pembeli kedua. Ingat, menang nggak yang pembeli kedua? Dia nggak urusan dengan orang itu. Aku cuma beli barang di tokomu. Kamu mau marah-marah, mau jungkir balik, mau apa urusan? Maka itu hidup ini jangan diatur oleh kata orang. Goblok kita diatur oleh kata orang. Betul nggak? Rugi. Akhirnya hidup nggak sejahtera, penuh kemarahan. Nah lanjut. Jadi begitu curiga cemburu lewat SMS berlanjut, ibu ini marah. Dia sering pukul kandungannya. Bapakmu kurang ajar, bapakmu gila, bapakmu begini. Wah sudah pokoknya dia marah-marah terus. Dan akhirnya betul, bayi ini terganggu. Maka itu lahir dia nggak beres. Ada ini, aduh ngeri sekali. Itu sebabnya waktu pemakaman ini ibu berteriak, ampuni mama, terlambat. Anak lagi yang mereka tunggu-tunggu harus mati gara-gara kata orang. Saya nggak usah buka karena waktu. Nanti pulang baca kitab Yakobus pasal 3. Itu tentang lidah. Pernah dengar ayat itu ya? Janji baca ya, Yakobus 3. Dikatakan lidah ini paling jahat di antara semua anggota tubuh kita. Betul tidak? Kata-kata kita itu bisa melukai orang. Apalagi yang taferek tadi itu. Ingat, itu melukai orang. Betul? Mulai hari ini ubah. Saudara, ingat, kata-kata bisa merubah keadaan. Satu kali saya masih sekolah, guru saya mengajar hal ini. Setiap orang paling kuat mampu ngangkat berapa ratus kilo, paling kuat. Jawab, lifter, ayo angkat besi, paling kuat, cepet aja angkat. Berapa? 100 lebih. Hari ini saya buktikan, saya mampu ngangkat 800 kilo. Kok nggak percaya mukanya? Suruh menghina saya mas ya. Percaya saya bisa ngangkat 100 kilo? Oke, saya buktikan. Saya minta semua berdiri. Cepat. Saya berdiri. Loh, saya minta kok. Berdiri cepat. Ya duduk lagi sudah. Loh, ngerti nggak? Apa? Iya. Ayo coba kalikan berapa kilo ini. Paling berat pasti Pak Gembala. Berapa Pak Gembala? Ngerti? Saya buat 50 kilo saja. Ini berapa orang hari hadir? Ada 50 lebih ya. Nah, berapa ratus kilo saya bisa angkat. Ngerti gak maksud saya tadi itu? Jadi firman itu yang berkuasa, gak cuma firman Tuhan.
firman kita pun punya kuasa. Hati-hati kalau ngomong. Ada kisah di Tiongkok zaman dulu. Ada seorang ibu mertua jengkel dengan menantu perempuannya. Mulutnya itu loh, aduh, suka ngomongin. Ini ibu mertua sudah nasihati berkali-kali, tidak mempan. Suatu hari ibu mertua dapat ide untuk mengajar mantu ini jangan tawerek lagi. Mulutnya itu tadi. Dia cari bulu ayam, enggak tahu berapa banyak, satu kantong. Dia bilang begini pada mantunya, tolong kamu ke pasar. Loh, masa jual bulu? Enggak jual. Setiap lembar bulu yang kamu ambil, taruh di depan toko, di depan orang jualan. Untuk apa, Ma? Sudah pokoknya taruh. Wah, kok nyuruhnya aneh-aneh. Ya, karena menantu dia taat. Dia ke pasar, dia letakkan semua bulu ayam satu-satu lah itu di semua toko, di semua kios di depannya. Sampai habis. Dia lapor, Ma, sudah habis. Baik, sekarang balik, ambil lagi satu-satu. Kalau saudara mantunya jawab apa? Ayo, kalau saudara jadi mantunya jawab apa? Bukan gak ada kerjaan lain, bukan. Sudah hilang, bukan mertua gila. Ini galak sekali. Bulunya sudah hilang di bawah angin. Loh, iya atau tidak? Kok kayak gak ngerti sih? Bulu ayam. Ringan atau berat itu? Ringan. Ditaruh satu, baru pindah sebelah sudah hilang. Mantunya jawab, ya nggak bisa, Mas, sudah terbangkan angin. Nah, seperti itu mulutmu. Apapun yang kamu katakan hilang, itu nggak bisa balik. Ngerti pelajaran itu? Ingat Matius 12 berkata, kalau iya kata. Matius 5 berkata, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Lebihnya dari si jahat. Wih, ngeri sekali. Ingat Matius 12, penghakiman atas kita dimulai dari apa kita? Kata-kata kita. Maka itu mulai hari ini orang-orang Kristen, kekristenan kita itu dilihat bukan berapa jam kita doa sehari. Ingat ya, kekristenan kita tidak dilihat kita puasa berapa banyak sebulan, berapa hari, tidak. Tapi kekristenan kita dilihat oleh kata-kata kita dan perbuatan kita. Jadi mulai hari ini kita harus merubah konsep hidup kita. Biarkan firman itu bekerja dalam hidup kita. Siapa yang percaya, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Nah, kita semuanya tahu. Maka itu kalau ada orang mulutnya culas, jangan disabun mulutnya, percuma. Ngerti gak maksud saya? Maksud disabun mulutnya, diapain? Hatinya yang dibersihkan. Bagaimana cara membersihkan hati? Kita buka Yohanes 15 ayat 3. Jadi firman manusia itu pun bisa menciptakan malapetaka. Betul? Tapi firman Tuhan menciptakan hal-hal yang bagus. Yohanes 15 ayat 3. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, inilah yang membuat mulut kita jadi bersih, hati kita jadi bersih. Dengan apa? Dengan apa? Firman. Maka itu firman gak boleh cuma didengar, tapi dilakukan. Kalau Tuhan berfirman, ampuni musuhmu, saya jawab, tunggu mati dulu dia, awas dong begitu. Kalau dia berkata ampuni musuhmu, harus kita ampun. Bersih firman itu. Nah, begini ilustrasinya. Apa saja yang di dalam hati itu pasti keluar lewat mulut. Kapan itu terjadi? Begini, satu hari ada orang bawa cangkir. Dia jalannya hati-hati, pelan-pelan. Berarti isinya penuh atau tidak? Penuh. Tiba-tiba dia ngomong. Orang lain tidak akan bisa tahu isinya apa cangkir yang saya bawa, kecuali ada orang yang menyinggung saya, ada orang yang goncangkan tubuh saya. Betul atau tidak?
Loh, betul atau tidak? Begitu dia digoyang, didorong, apa ini? Tumpah. Nah, tumpah itulah isi cangkir. Ternyata begini kebenaran. Kekristenan kita tidak akan nampak kalau semuanya aman dan baik. Hidup Kristen kita akan nampak ketika ada goncangan dalam hidup ini. Dan goncangan-goncangan itu namanya masalah. Saudara, ini yang luar biasa. Ibu Ginting, Guru Papahan, betul setelah saya baca buku tentang Dr. Amsal Ginting, kok saya melihat ibu nggak kelihatan duka cita yang begitu dialami oleh banyak orang. Betul nggak, saudara? Kalau kita lihat Ibu Ginting ini luar biasa, tegar. Malam itu kami ketemu karena mission care. Nah, saya belum tahu. Begitu saya dapat buku, saya baca. Oh iya, luar biasa. Goncangan begitu berat, tapi dia tetap menunjukkan damai sejahtera yang luar biasa. Nah, jujur ya, kalau hati kita kotor, begitu digoncang, yang keluar apa? Matamu, babi kamu, anjing itu. Karena hatinya ini kotor. Maka itu mulut kotor tidak bisa disabun. Tapi diapakan? Diisi dengan firman. Banyak orang tersandung percaya Yesus gara-gara siapa? Ayo, gara-gara siapa? Gara-gara kita yang tidak mencerminkan Yesus dalam hidup kita. Tuhan minta hari ini kita harus jujur pada diri kita sendiri. Sudah berapa lama kita jadi Kristen? Dan apa buah-buah Kristen yang keluar? Mulai hari ini isi firman terus dalam hidup kita. Amin. Isi firman itu. Simpan. Merenungkan. Siapa pernah tahu kenapa sih Maria yang dipilih untuk jadi ibu Yesus? Dengar pertanyaan saya, di zaman itu banyak perawan tidak? Ayo jawab, banyak tidak? Banyak. Saudara bisa bayangkan, kalau Papa di surga tidak langsung nunjuk Maria kepada Gabriel. Gabriel, kamu pergi ke Nazaret, cari gadis namanya Maria. Kalau Tuhan nggak nyebut itu, kira-kira Gabriel perlu waktu berapa belas bulan turun naik surga dunia. Hei gadis-gadis, siapa mau hamil? Hei siapa mau hamil sebelum nikah? Ada nggak yang mau hamil? Loh, saya tanya, ada nggak? Belum nikah, kenapa nggak mau? Bukan malu. Hukum yang berlaku zaman itu apa? Mati. Pernah nggak saudara mikir mengapa Maria yang dipilih? Padahal banyak gadis yang lain. Nah, itu kebiasaan saya belajar firman Tuhan. Saya selalu cari sebabnya. Pasti Papa di surga punya alasan milih Maria. Betul tidak? Kalau enggak mungkin tek Maria. Saya cari di Alkitab. Saya kaget. Lukas 2:19. Ini alasannya mengapa Yahweh Tuhan memilih Maria padahal banyak gadis. Karena Maria punya hobi yang luar biasa. Lukas 2:19. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi Maria bagaimana? Menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Dan ternyata hobi Maria ini suka menyimpan firman dan merenungkan. Menyimpan firman, merenungkan. Maka itu dia mengandung yang lahir firman. Orang yang menyimpan kebencian dan merenungkan, lahir apa? Kebencian. Orang yang menyimpan percabulan dan merenungkan gambar-gambar porno itu, lahir perzinahan. Ternyata apa yang kita simpan lalu kita renungkan, itulah kita. Kenapa di sekolah-sekolah ada anak pintar, ada anak pandai? Jawabannya ayat ini. Yang anak pintar, anak pandai. Anak pintar, anak bodoh. Maaf, kok diem aja saya salah di diem. Awas ya. Kenapa di sekolah ada anak yang pintar, ada anak yang bodoh?
Jawabannya di ayat ini. Anak yang pintar suka menyimpan pelajaran, di rumah diulang. Oh, tadi guruku ngajar begini. Tapi anak yang bodoh, pulang sekolah langsung main. Tadi belajar apa? Nggak tahu. Karena nggak menyimpan dan tidak merenungkan. Jadi firman ini luar biasa. Orang suka melamun. Jadi yang disimpan apa? Yang direnungkan apa? Ayo jawab. Orang suka melamun. Yang disimpan apa? Yang direnungkan apa? Khayalan. Bayangkan seandainya aku jadi orang Amerika. Halah, orang Sumba aja ke orang Amerika. itu menghayal. Wah, seandainya aku jadi mantunya presiden. Pret gitu. Ngerti? Karena presiden anaknya cuma 21 sudah kawin. Ngapain diurusin? Jangan menghayal supaya tidak melamun. Tapi simpan firman dan renungkan. Maka lahir firman lewat hidup kita. Saya kembali. Orang sengantung-ngantungnya orang ngantuk. Begitu rebah di tempat tidur langsung tidur atau ada waktunya dulu? Belum tentu. Itu sih terlalu mabuk itu. Masuk buruk langsung tidur. Enggak lah. Oke? Nah, tenggang waktu yang semenit 2 menit ini saudara gunakan untuk apa? Hampir 90% perenungan kita itu di 2 tempat. 1 sebelum tidur tempat tidur, 2 di WC. Loh, betul tidak? Saya tanya kok diam saja. Betul atau tidak? Jadi 1 tempat tidur, 2 di WC. Maka itu waktu bertakhta di kamar itu. Tahu kata bertakhta? Saya menggunakan kata bertakhta. Harus merenungkan firman. Jangan ngupil garuk-garuk, kapan kaya, kapan kawin. Awas kamu begitu. Itu buang-buang waktu saja. Merenungkan firman itu dahsyat akibatnya. Amin. Lahir firman. Maka itu mulai hari ini, dari pagi bangun, jaga pikiranmu. Jangan mikir yang macam-macam. Yang kudus, firman Tuhan. Karena apa yang kita renungkan itu akan nyetir hidup kita sepanjang hari ini. Pagi-pagi bangun dengan kemarahan, sepanjang hari akan apa? Marah. Pagi itu menentukan. Oke, cepat, Mazmur 24. Jadi apa yang kita harus jaga? Hati untuk menyimpan segala firman itu dan merenungkan dengan pikiran kita. Mazmur 24 mulai ayat 2. Mazmur 24 ini bagian terakhir, mulai ayat yang kedua. Coba naik lagi. Yang siapa boleh naik ke Gunung Tuhan ayat berapa itu? Ayat berapa? 3. Oh 3. Ya ayat 3. Maaf saya salah. Nah ini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Yahweh? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Berarti ini pertanyaan atau keraguan Tuhan? Dua-dua. Tuhan ragu-ragu. Ternyata tidak semua pendeta, tidak semua penginjil, tidak semua majelis, tidak semua orang Kristen boleh naik ke atas gunung Yahweh Tuhan kita. Ada syaratnya. Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Ayat 4. 1. Orang yang apa? Ayo baca, orang yang bersih tangannya. Artinya bukan. Artinya apa bersih tangannya? Tidak mencuri, tidak menyontek di sekolah, tidak menyuap, tidak macam-macam yang jahat dengan tangannya. Yang kedua, yang murni hatinya. Maria murni enggak hatinya? Kenapa Maria murni hatinya? Karena menyimpan firman. Kalau kita menyimpan pornografi, menyimpan sakit hati, menyimpan kemarahan, hati kita jadi kotor. Kalau kotor bisa naik ke bukit Tuhan tidak? Tidak. Yang ketiga, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Yang keempat, yang tidak bersumpah palsu. Artinya kalau iya, tidak. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman ini dan melakukannya. Amin. Bahagia enggak hidup kita? Adik-adik, kalian kalau belajar akan tenang. Banyak nyerap masuk karena pikiranmu bersih, hatimu bersih. Jadi mulai hari ini ambillah keputusan untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin.
Jangan kita biarkan dosa masuk mengganggu kita. Kira-kira kalau kita jadi pelaku firman ini, kita jadi orang Kristen yang hebat tidak? Jadi firman ada di mana-mana. Dan orang bisa meraba Yesus dengan tangannya lewat hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya.